Mungkin mewakili dewa, nenek moyang, atau simbol alam yang dipercaya memiliki kekuatan. Dan ada teori yang mengatakan bahwa patung ini berusia ribuan tahun sejak zaman batu dan zaman es. Yo, coy, tekan subscribe ya coy. Coy, kali ini kita akan membahas sebuah artefak yang katanya ditemukan sejak tahun 1894. Berarti sejak abad 19 gitu coy. Soalnya gini coy, patung kayu ini sangat tua, bahkan tertua di dunia yang pernah ditemukan. Patung kayu ini bukan cuma patung biasa coy, tapi bukti penting tentang kehidupan dan keyakinan orang-orang di masa purba. Langsung saja di sisi obsura. Patung ini tidak sengaja ditemukan tahun 1894 yang termasuk abad ke-19, seperti yang kita bahas tadi. Ditemukan oleh seorang penambang timah di Gua Shigir yang terletak di pegunungan Ural, Rusia, di daerah di antara Eropa dan Asia coy. Nah, usia patung ini diperkirakan 11.500 hingga 12.000 tahun. Artinya, patung ini dibuat pada masa zaman Batu Tengah, tepat setelah zaman es berakhir. Saat itu coy, berarti manusia waktu itu masih hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Belum ada pertanian, kayak kita sekarang coy, nanam padi, jagung gitu ya. Nah, menurut arkeolog, tinggi patung ini berkisaran 5,3 meter. Tapi itu baru sebagian patung, belum utuh gitu. Peneliti percaya juga bahwa patung ini bisa mencapai 7 meter bahkan lebih. Patung ini terbuat dari kayu pinus atau cemara coy. Bisa jadi juga kalau patung ini bisa bertahan ribuan tahun tidak hancur. Jadi gini coy, kayu pinus atau cemara, kayu ini mengalami permineralisasi. Artinya, mineral dari tanah masuk ke dalam sel-sel kayu, sehingga kayu itu seperti terfosil. Berlangsung jutaan tahun tidak membusuk gitu atau hancur gitu ya. Tapi banyak ilmuwan ragu karena tidak percaya pemburu pengumpul di era itu bisa membuat patung sebesar itu. Dan kayu larix yang dipakai sudah berusia 12.250 tahun saat dipotong. Ini berarti patung ini 2 kali lebih tua dari piramida Mesir dan 7.000 tahun lebih tua dari Stonehenge. Beberapa arkeolog mengira wajah ini mewakili berbagai makhluk spiritual atau nenek moyang coy. Dan punya garis-garis yang tidak jelas kayak pagar atau lebih tepatnya seperti lingkaran kayak obat anti nyamuk gitu ya. Nah, setelah dibersihkan dan diteliti lebih jelas, patung itu mempunyai wajah aneh gitu, sekitar 10 wajah. Berarti sepanjang patung itu ada ukiran wajah gitu ya coy. Wajah seperti kayak ukiran anak TK gitu, hanya ada mata, mulut gitu. Nah, para ahli mencoba mencari tahu kejanggalan tentang patung ini. Karena tidak ada tulisan atau catatan jelas dari zaman itu, arkeolog hanya bisa membuat teori berdasarkan bentuk patung dan konteks tempat penemuan. Ada satu teori yang mengatakan bahwa patung ini mungkin mewakili dewa alam, nenek moyang, atau makhluk spiritual yang dipercaya memiliki kekuatan untuk melindungi suku, atau memberi mereka keberuntungan dalam berburu, atau mengendalikan alam, cuaca, tanaman, hewan. Karena zaman itu memang makan susah ya coy, mereka masih ngandalkan berburu gitu. Kalau kita mempelajari pada zaman purba itu, orang-orang kebanyakan lebih ke arah atau kepercayaan mereka kayak berhubungan dengan pengetahuan tentang bintang, bulan, atau musim. Misalnya, pola zigzag bisa mewakili aliran sungai, sedangkan lingkaran biasa mewakili matahari atau bulan, membantu mereka menentukan waktu berburu atau mengumpulkan makanan. Tapi seperti yang kalian ketahui juga, kalau persatuan orang-orang zaman dulu itu kuat gitu ya. Bisa jadi kalau patung besar tinggi itu adalah lambang kesatuan mereka gitu. Apalagi ada ukiran wajah, bisa jadi juga itu wajah ketua mereka atau kepala suku gitu ya. Karena kalau hanya dari ukiran, orang-orang zaman itu juga belum punya sekolah jauh, bahkan teknik melukis masih belum tahu gitu. Misteri simbol pada Shigir Idol memang yang paling menggairahkan ilmuwan, karena sampai sekarang tidak ada kepastian pasti tentang maknanya. Patung ini dipenuhi dengan pola geometris yang terukir rapi menggunakan alat batu. Gue jelasin dulu garis-garis geometrik ini apa ya. Geometrik ini adalah simbol atau pola gitu ya. Seperti belah ketupat atau bujur sangkar, dan lingkaran bulan melingkar gitu. Seperti yang kalian ketahui juga kalau simbol bisa merujuk pada keyakinan. Nah, menurut Svetlana Savchenko, penjaga patung di museum, mengarahkan bahwa garis lurus bisa melambangkan tanah, cakrawala, atau batas antara dunia manusia, langit, dan alam bawah. Garis zigzag dianggap mewakili air, ular, kadal, atau bahkan bahaya seperti ikan gabus yang berbahaya. Beberapa ilmuwan, termasuk Profesor Mikhail Zilin dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, percaya simbol-simbol itu adalah kode terenkripsi yang menyimpan pengetahuan tentang asal-usul manusia dan dunia. Mereka berpendapat bahwa patung ini berfungsi sebagai media untuk mewariskan keyakinan spiritual antar generasi. Shigir Idol ini memiliki lebih dari 200 simbol yang tersusun rapi atau teratur di seluruh tubuhnya. Berarti ya bisa jadi teknologi zaman purba itu canggih juga ya.
Tahun 1890, para arkeolog seperti Klaus Schmidt, penelitian utama di Göbekli Tepe, dan membandingkannya untuk memahami kemunculan ritual pada awal masa pertanian, tetapi menyatakan bahwa jarak geografis yang jauh, lebih dari 2000 km, membuat kontak langsung tidak mungkin. Kedua artefak kemungkinan merupakan perkembangan independen dari keyakinan ritual. Dan para ahli sempat membandingkan. Shigir Idol sama ukiran gua di Gua Ignatievka Siberia, Rusia. Di situ mereka sempat melihat atau menemukannya. Tahun pembuatannya 10.000 sampai 9.000 sebelum Masehi, usianya sama dengan Shigir Idol, coy. Penelitian ini sempat dilakukan di era kita sekarang, coy. Menurut data yang gue dapat, penelitian yang dilakukan di Laboratorium Arkeologi Siberia pada tahun 2018 menemukan bahwa teknik menggambar sinar X keduanya hampir sama, tetapi Shigir Idol mempunyai lapisan simbol geometris yang kemungkinan mengacu pada konsep waktu atau alam semesta yang tidak ditemukan di Gua Ignatievka. Para ahli mencoba membandingkan seni atau lukisan di Eropa dan Asia. Mereka menemukan bahwa Shigir Idol mewakili cabang yang berbeda dalam seni prasejarah, lebih terfokus pada simbolisme ritual daripada representasi kesuburan, atau lebih tepatnya lebih ke arah simbol ya, bukan seni atau lukisan orang atau patung hewan gitu ya. Kasus perbandingan ini terus berlangsung di berbagai tempat. Di Museum Yekaterinburg, Rusia, yang dimana Shigir Idol dipajang dan dianalisis menggunakan teknologi pemindaian 3D untuk mempelajari lebih detail tentang simbol. Di Laboratorium Penelitian Radiokarbon di Universitas Oxford, Inggris, untuk menentukan usia lebih akurat tentang artefak dan membandingkannya dengan jelas seperti waktu artefak lain. Dan lokasi arkeologis Göbekli Tepe dan Gua Ignatievka dilakukan untuk mempelajari konteks lingkungan dan budaya di mana artefak dibuat. Namun tidak ada hasil dari semua perbandingan itu, coy. Fungsi Shigir Idol masih menjadi perdebatan di antara para arkeolog, namun diperkirakan bahwa ia memiliki peran dalam ritual atau keyakinan agama masyarakat prasejarah. Banyak artefak prasejarah lainnya juga diperkirakan memiliki fungsi ritual atau simbolis, seperti patung lain yang mewakili kesuburan. Perbandingannya dengan artefak lain, baik yang lebih tua seperti lukisan Gua Chauvet, maupun yang lebih muda seperti piramida Giza, menunjukkan betapa uniknya patung ini, baik dari segi bahan, desain, maupun maknanya yang masih menyisakan misteri. Shigir Idol juga menantang pandangan lama bahwa seni monumental hanya muncul setelah masyarakat menetap dan berkebun, membuktikan bahwa ekspresi seni yang besar sudah ada sejak masa pengumpul pemukul. Sebagai kesimpulan, Shigir Idol bukan hanya sekadar patung kayu tertua di dunia, melainkan juga jembatan yang menghubungkan kita dengan masyarakat prasejarah yang hidup ribuan tahun yang lalu. Dengan usia sekitar 11.500 tahun, keberadaannya yang terpelihara dengan baik di rawa gambut Shigir memberikan wawasan yang langka tentang kreativitas, keyakinan, dan kemampuan teknologi manusia pada periode Holosen awal. Oh ya coy, gue tadi sempat bilang ukiran gua di Gua Ignatievka di Siberia, Rusia. Kalau kalian penasaran, komen di bawah ya, tekan subscribe-nya juga coy.